Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Jangan keras kepala, pokoknya kamu ikut dengan kami, jawab Pak Chandra. Nanti suruh orang untuk membereskan barang-barang kamu. Hasya tidak banyak berkata lagi, walau sebenarnya saat ini ia hanya ingin menyendiri di rumah ini, karena setelah kejadian itu rasanya menjadi aneh. Hasya diperlakukan dengan sangat baik di rumah Altan. Ia sangat diratukan oleh mertuanya. Ia tidak boleh melakukan aktivitas apapun dan hanya di tempat tidur saja sampai dokter memastikan bila kondisinya aman. Mereka sangat antusias dengan kehamilannya. Mah, terima kasih banyak. Mama sudah sangat baik kepadaku, ucap Hasya. Ketika ibu mertuanya itu membawakan buah-buahan ke kamarnya, kamu harus bahagia. Biar hormonnya bagus, kamu juga harus makan yang sehat. Biar bayinya tumbuh dengan baik. Hasya mengangguk dan tersenyum. Sekali lagi terima kasih banyak, Mah. Entah doa orang tuaku yang mana yang menembus langit, sehingga aku diberikan mertua yang sebaik Mama dan Papa. Itu karena kamu juga baik, Syah. Terima kasih sudah bisa menerima Altan dengan sangat baik. Mendengar nama suaminya disebut, ada satu hal yang dia sadari. Semenjak kejadian itu, ia sama sekali tidak pernah lagi bicara dengan Altan. Beberapa kali suaminya itu mencoba untuk membuka komunikasi, tapi tidak pernah sekalipun mendapatkan respon yang baik. Ia tidak pernah membahas tentang malam itu. Tapi sepertinya itu yang membuat kondisi semakin membuatnya sakit. Mama berharap semoga rumah tangga kalian selalu rukun dan dilimpahkan keberkahan. Ya sudah, Mama keluar dulu, habiskan susu dan buahnya. Kamu gak mual kan? Enggak terlalu mah, sesekali saja. Pinter cucu Oma, ucap ibu mertuanya sambil mengusap perut Hasya. Jangan lupa makan ya, aku akan pulang lebih cepat. Nanti kita makan malam bersama. Altan masih saja bersikap, seolah tidak terjadi apapun, karena ia sendiri bingung harus membuka komunikasi dari mana. Bahkan Hasya secara terang-terangan menutup diri. Ia bahkan tidak pernah membalas sekalipun pesan yang ia kirimkan. Ketika mereka bersama di rumah, sama sekali tak pernah Hasya bicara satu patah kata pun. Altan dibuat bingung dengan sikap istrinya. Ketika malam menjelang, seluruh keluarga sudah berkumpul di rumah makan. Sementara Hasya tidak diizinkan untuk ikut makan bersama, karena lebih baik di kamar saja. Mama, Papa, sebelum makan ada yang ingin aku bicarakan, ucap Hasya. Altan langsung melihat ke arah istrinya. Ia ingin tahu apa yang hendak istrinya itu utarakan. Nanti saja, sekarang kita makan dulu. Sebentar saja, Pak. Oke, ada apa? Pak, Mah, aku ingin pulang, ucap Hasya dengan suara yang lirih. Oh, kamu kangen orang tua kamu. Oke, nanti kita ke sana ya. Enggak, Pak, aku ingin pulang dan kembali kepada mereka. Menjadi tanggung jawab mereka lagi. Semua yang ada di sini heran dan tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Hasya. Ngomong apa sih, Nak? Sudah, makan dulu saja, jawab ibu mertuanya. Aku nggak sanggup sama Mas Altan, Mah. Aku nggak bisa hidup dengan seorang yang dibayang-bayangi oleh masa lalunya. Hari dimana aku terserempet motor adalah ketika aku melihat Mas Altan jalan dengan wanita lain. Sementara aku menunggunya sampai malam karena dia berjanji untuk bertemu denganku. Cukup, Hasya. Kita bisa membicarakan ini hanya berdua saja, ucap Altan yang sama sekali tidak ingin masalah ini sampai ke orang tuanya. Aku merasa semakin sakit dan tidak sanggup lagi, jadi pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Seketika Chandra menggebrak meja. Ia bukan kesal pada Hasya, tapi marah kepada anaknya yang tidak bertanggung jawab. Tidak akan ada perceraian. Masalah ini kalian selesaikan berdua. Kalau nggak sanggup, kami akan turun tangan. Tapi kami pastikan tidak akan ada perceraian, ucap Pak Chandra. Ia belum sempat mencicipi sarapannya, tapi memilih pergi meninggalkan tempat ini. Kalian selesaikan masalah kalian sendiri, ucap ibu mertuanya sambil beranjak dari duduknya. Mama kecewa sama kamu, Altan. Mama selalu mengajarkan kamu bagaimana cara menghargai wanita. Tapi kamu menyakiti istri kamu sendiri, lanjut ibunya yang kemudian pergi meninggalkan tempat ini. Sampai akhirnya sama sekali tidak ada makanan yang tersentuh di meja makan ini. Kini hanya Altan dan Hasya di sini dengan segala perasaan mereka yang berkecamuk.
Seharusnya kita bisa bicara berdua sebelum membuka masalah ini di hadapan Mama dan Papa. Kita sudah sering kali bicara berdua tentang masalah ini, tapi kita sama sekali tidak pernah menemukan apapun. Kamu hanya dengan kata manis, kamu saja, sedangkan aku dengan luka aku sendiri. Kamu tidak memberikan kita kesempatan untuk saling bicara. Tapi seketika saja kamu mengatakan semua ini di depan mereka. Itu tidak adil, jawab Altan. Lalu bentuk keadilan untukku seperti apa? Tanya Hasya. Aku tidak ingin hamil dalam keadaan yang tertekan. Jadi tolong pulangkan saja aku ke rumah bapak dan ibu, agar kamu juga tidak merasa terbebani dengan adanya aku. Biar bisa lebih leluasa dengan Putri. Altan menghela nafas panjang. Ia tidak suka dengan percakapan ini, tapi ia juga paham dengan apa yang dirasakan oleh Hasya saat ini. Tolong beri kesempatan kita untuk bicara, Hasya. Mau kita bicara sampai puluhan ribu kata pun, semuanya akan percuma. Karena yang tidak dipakai adalah pikiran kamu. Jawab Hasya. Kita sudah sering kali membicarakan hal ini. Kamu juga sudah sering melihatku menangis karena kecewa kan? Butuh tangisan sebanyak apa lagi? Kasihan anakku, bila harus tumbuh dari seorang ibu yang tidak baik-baik saja hatinya. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuknya. Kalau kamu tidak bisa melakukan, apa cukup aku saja? Jangan berkata seolah aku menjadi manusia paling jahat di dunia. Aku juga ayah dari anak itu. Tentunya aku pun ingin memberikan yang terbaik. Tidak perlu banyak bicara, kamu hanya cukup untuk membuktikan semuanya. Aku tidak tahu apa yang bisa lagi diharapkan dari pernikahan kita, karena sepertinya tidak ada. Altan kembali membuang nafas kasar. Tentunya ia sama sekali tidak ingin berpisah dari istrinya. Tapi apa yang terjadi kemarin tentu saja membuat Hasya sangat terluka, meski apa yang terlihat tidak sesuai dengan kenyataan. Sementara Hasya yang enggan berdebat akhirnya memutuskan untuk beranjak, tanpa sama sekali menyentuh makanan. Pada akhirnya suasana pagi ini menjadi sangat kacau balau. Kamu tahu siapa wanita yang dimaksud Hasya? Tanya Chandra kepada istrinya. Mereka masuk ke dalam kamar setelah pergi dari meja makan. Ia menggelengkan kepala. Mereka sama sekali tidak pernah bercerita apapun. Pokoknya bagaimanapun caranya, tidak akan ada perceraian, jawab Chandra tegas. Istrinya itu hanya diam saja. Dia juga tidak tahu harus bersikap seperti apa untuk menghadapi masalah ini. Ia memberi ruang kepada mereka untuk menyelesaikan sendiri, karena bukan saatnya orang tua ikut campur dalam masalah anaknya. Chandra kemudian pergi ke kantor. Tanpa sarapan, terlihat sekali raut di wajahnya begitu kesal. Sementara, ia ingin bicara dengan mereka, tapi sepertinya saat ini bukanlah waktu yang tepat. Hasya berdiam diri di kamar. Ia harus sebaik mungkin menata perasaannya, karena kini ia tidak sendirian. Ada bayi di dalam rahimnya yang juga harus ia jaga. Aku pergi ke kantor dulu, ucap Altan. Sedikit pun Hasya tidak menjawab dan memilih untuk membuang muka. Berada dalam situasi ini sangatlah menyakitkan. Dalam keadaan hamil tentunya ia butuh dukungan suaminya. Tapi kehadiran wanita itu untuk mengacaukan seluruhnya. Altan melenggang pergi ke kantornya. Di sana yang menyembuhkan diri dengan berbagai macam pekerjaan. Pak, semua laporan sudah selesai dikirim. Nanti pukul 3 ada rapat, ucap Baskara. Altan hanya mengangguk saja tanpa sedikit menoleh. Semua karyawannya merasakan bila hari ini suasana hati bosnya itu sangat buruk. Al, aku bawa makanan kesukaan kamu. Temui aku di bawah ya. Putri mengirimkan sebuah pesan. Oke. Sejenak Altan menyelesaikan pekerjaannya kemudian menemui Putri yang sudah berada di bawah. Wanita itu tersenyum dan melambaikan tangan ketika melihat Altan. Untung saja kamu datang. Aku memang berencana mengajak kamu untuk bertemu. Oh, iyakah? Sejak dulu kita memang selalu sehati ya, ucap Putri tersenyum. Kemudian mereka pergi ke sebuah tempat makan yang tidak jauh dari kantor. Keduanya duduk bersama di dekat jendela, di tempat favorit sejak dulu bila pergi ke sebuah kafe. Kamu mau bicara apa? Ia membuka percakapan. Sepertinya ia terlihat sangat antusias. Beberapa waktu terakhir ini ia memang sedikit lebih intens mengabari Altan. Setelah sebelumnya sama sekali tidak ada komunikasi yang terjalin di antara mereka. Entah maksud dan tujuannya seperti apa. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan kepada kamu. Sepertinya kita tidak perlu berkomunikasi lagi.
Bila berpapasan di jalan, kita juga tidak perlu saling menyapa. Putri mengernyitkan dahi. Ia seolah tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Altan. Apa yang terjadi beberapa waktu ini menimbulkan banyak salah paham dengan istriku. Tentunya aku tidak mau semua salah paham itu membuat rumah tanggaku berantakan. Jadi aku harap kamu bisa mengerti. Kenapa kamu tidak memikirkan satu hal? Haruskah kedatangan orang baru di dalam hidup kamu menghancurkan persahabatan kita? Kita sudah bersama sejak kecil, tapi kemudian ada orang lain yang membuat kita saling menjauh. Kamu yang lebih dulu pergi menjauh. Itu karena aku malu setelah kejadian malam itu di antara kita. Aku merasa sangat buruk sampai akhirnya berpikir untuk menjauh dari kamu. Tapi bukan aku berarti tidak rindu dengan persahabatan kita. Keadaan pasti berubah, Put. Aku hanya ingin fokus kepada keluarga kecilku. Kamu juga bisa fokus kepada dirimu sendiri. Istriku sedang mengandung. Aku tidak mau memberikannya rasa cemas karena kedekatan kita. Putri sepertinya tidak terima. Ia mengepalkan tangan penuh amarah. Bagaimana bila anakku juga adalah anakmu? Untuk hal itu, bisa kita bicarakan lagi nanti. Aku kembali lagi ke kantor. Maaf bila mungkin setelah ini kita jangan lagi berkomunikasi. Altan berusaha sangat keras untuk mempertahankan rumah tangganya. Apa yang dilihat oleh Hasya tempo hari tidak seperti itu kenyataannya. Ia sudah datang ke supermarket itu untuk memenuhi janji kepada istrinya. Namun entah kenapa saat itu Putri ada bersama dengan anaknya. Sang anak terus merengek ingin bermain bersama. Altan merasa tidak tega sampai akhirnya mereka pun menuruti keinginan anak Putri. Ketika Altan berusaha untuk menghubungi istrinya, ternyata ponselnya mati. Sehingga saat itu komunikasi terputus. Padahal sebelumnya Altan ingin meminta agar Hasya menemuinya. Saat itu ia merasa sangat tidak enak bersama Putri. Tapi isi satu sisi, anak kecil itu sangat kegirangan. Tapi saat bermain bersama Altan, Putri sama sekali tidak terima dengan keputusan yang Altan berikan. Setelah melihat sahabatnya itu menikah dan jatuh cinta, entah kenapa ada perasaan yang bergejolak di dalam dada Putri. Padahal selama ini ia menganggap Altan hanya sebagai teman biasa. Bahkan dulu ia berulang kali mengabaikan Altan ketika hendak mendekatinya. Bagi Putri, sahabatnya itu hanyalah sekedar lelucon. Ia juga beranjak dari sini sambil membawa makanan yang sama sekali tidak disentuh oleh Altan. Baskara pulang ke rumah seperti biasa ketika malam sudah larut. Di luar sana ia banyak sekali kegiatan, ditambah saat ini Baskara sedang mengambil kuliah pasca sarjana. Aku sudah memasak dari tadi. Kamu tidak membalas pesanku. Barusan makanannya sudah aku hangatkan, ucap Kinas menyambut suaminya. Seharusnya kamu tidak perlu ikut ke sini. Kamu tinggal saja di rumah orang tuamu. Di sana kamu bebas melakukan apapun dan tidak akan kesepian, jawab Baskara dingin. Aku datang ke sini karena ingin memperbaiki rumah tangga kita. Aku tidak ingin menjadi janda di usia yang sangat muda. Aku juga tidak ingin gagal dalam pernikahan. Tidak peduli bagaimanapun jalannya, satu hal yang pasti saat ini kamu adalah suamiku, jawab Kinas. Lakukan saja semaumu sampai kamu lelah. Tapi hubungan diawali dengan tidak baik-baik saja, pasti akan berakhir dengan tidak baik juga, jawab Baskara. Keinginan untuk berpisah masih menggebu-gebu, tapi sepertinya masih bersikukuh dengan pendiriannya. Aku hanya berharap dalam rumah tangga kita happy ending meski diawali dengan tidak baik-baik saja, jawab Kinas. Ketika pulang ke rumah, Baskara selalu merasa ada beban mental yang harus dia tanggung. Ia selalu ketakutan ketika menghadapi istrinya. Hal itu semakin membuatnya tidak karuan, tidak nyaman. Rasanya berada dalam sebuah tekanan rumah tangga. Apalagi harus bersama seumur hidup dengan wanita yang sama sekali tidak ia cintai. Hari berganti, sudah lebih dari seminggu setelah kejadian meja makan itu. Hasya sepertinya menutup rapat komunikasi dengan suaminya. Ia merasa tidak akan pernah mendapatkan titik terang saat berbicara dengan Altan karena masalah ini sudah berulang kali. Bisa aku pulang sekarang? Tanya Hasya kepada suaminya. Kalau memang kamu tidak mau mengantar dan mengembalikan aku kepada orang tuaku, biar aku pulang sendiri saja. Berulang kali aku katakan, kita tidak akan pernah berpisah. Kita akan membesarkan anak itu bersama. Semoga kali ini kamu bisa mengerti dengan apa yang aku ucapkan.
Kamu selalu saja keras kepala, egois, menjadi manusia yang paling ingin menang sendiri, tapi nggak pernah berpikir sekalipun tentang aku. Apakah setiap masalah harus diselesaikan dengan kita cerai? Apakah kamu menikah untuk itu? Pernikahan itu memang kompleks. Banyak hal yang harus dihadapi, bukan berarti solusinya adalah berpisah, jawab Altan. Berbeda dengan pernikahan kita, tentu tidak akan menjadi kompleks kalau kamu bisa menghargai istrimu. Aku sangat menghargaimu, Hasya. Dengan cara apa? Menyakitiku, ujar Hasya. Lebih baik berpisah tapi hidup dengan tenang dan aman, daripada bersama, tapi selalu ada dalam ketakutan. Terserah kamu sajalah. Kalau mau pisah, urus sendiri. Kamu memang gak pernah tahu cara bersyukur. Aku hanya heran saja. Kamu pernah menanggung malu karena gagal bertunangan, tapi sepertinya biasa saja karena ketika gagal menikah, bahkan terus-menerus meminta berpisah. Gak habis pikir. Hasya terdiam sejenak. Ia mencerna ucapan suaminya. Atau jangan-jangan kamu sudah gatal ingin bermesraan dengan mantanmu. Bukannya dia juga mau bercerai. Aku curiga kalian sudah merencanakan sesuatu. Jangan bicara macam-macam, ucap Hasya tidak terima. Apalagi cinta kalian belum tuntas, bukan? Kalau kamu bersikukuh seperti ini, apalagi alasannya kalau bukan dia? Biar ku pecat dia. Terserah, kamu bisa melakukan apapun dengan kesombongan kamu itu. Hasya beranjak dari duduknya dan hendak mengemasi pakaian. Tapi tidak terduga ada darah mengucur di kakinya sampai menetes ke lantai. Bahkan darah tersebut tidak mau berhenti dan terus-menerus bertambah. Lambat laun ia pun merasa perutnya seperti kram. Hasya panik, begitu juga Altan yang melihat hal ini. Segera Hasya dilarikan ke rumah sakit karena ia terus mengalami pendarahan. Ia pun panik, kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Ibu mertua dan suaminya ikut menemani, sementara Pak Chandra sedang tidak berada di rumah. Sakit nggak perutnya? Tanya ibu mertuanya. Kram sedikit mah, hilang timbul kramnya. Pokoknya rasanya seperti mau datang bulan. Hasya tidak bisa menggambarkan rasa sakitnya. Ia hanya takut terjadi sesuatu pada janinnya. Kemudian tak lama setelahnya mereka pun sampai di rumah sakit. Segera Hasya mendapat penanganan. Kondisi janin bagus, kuat, tapi indikasi keguguran itu ada. Terdapat pendarahan juga di dalam rahim, ucap dokter menjelaskan. Penyebabnya kenapa, Dok? Tanya Hasya. Banyak faktor karena hormon. Jangan terlalu kelelahan dan banyak pikiran. Harus benar-benar istirahat. Hasya hanya mengangguk saja. Seketika Altan merasa bersalah karena mungkin salah satu penyebab dari semua ini adalah dirinya. Dirawat saja ya, pendarahannya masih keluar terus, ucap dokter. Pokoknya lakukan yang terbaik untuk istri dan anak saya, Tante, ucap Altan. Dokter itu tersenyum. Dulu kamu masih kecil banget ya, anak baik. Sekarang sudah mau menjadi seorang ayah, dijaga istrinya ya. Altan hanya mengangguk. Kemudian setelah itu, Hasya dipindahkan ke ruang rawat inap. Sementara terlihat ibu mertuanya sedang mengobrol dengan dokter tersebut. Mah, aku boleh pulang kan? Tanya Hasya. Ketika mereka sampai di ruang rawat inap, ia mendapatkan pelayanan kelas terbaik. Ruangannya cukup mewah, tapi bagaimanapun itu di rumah sakit tetap saja tidak menyenangkan. Pulang kemana? Kamu ini ada-ada saja. Pulang ke kampung? Mama beneran marah loh, Syah. Kenapa kamu ini sangat keras kepala dan hanya memikirkan diri sendiri saja? Kondisi kehamilan kamu kan seperti ini. Kalau kamu pulang ke kampung, mungkin fasilitasnya tidak akan semudah di sini, ucap ibu mertuanya sedikit kesal. Hasya diam dan tidak menjawab apapun. Ia sudah sangat ingin pulang, tapi hal seperti ini terjadi. Kamu merasakan darah masih terus keluar. Kamu gak sayang sama anakmu dan mementingkan ego sendiri saja. Ibu sama bapak suruh kesini saja ya, ucap Altan kepada istrinya. Hasya memang ingin pulang dan menghindari suaminya. Suasana hatinya masih tidak baik-baik saja. Tolong jangan seperti ini, Syah. Jujur, Papa dan Mama sedih karena kami merasa kamu sangat tidak nyaman dengan kami. Padahal sebisa mungkin dari sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Bukan seperti itu, Mah. Aku rasa Mama paham dengan maksudku, ucap Hasya. Kalian berdua sudah sangat baik. Aku sangat bersyukur bisa memiliki mertua seperti Mama dan Papa. Tapi permasalahannya bukan itu. Sudahlah, Syah, kamu jangan berpikir macam-macam.
Setelah mendapatkan perawatan selama 3 hari di rumah sakit, akhirnya Hasya diizinkan pulang. Meski begitu, ia belum bisa melakukan aktivitas apapun dan disarankan lebih banyak di tempat tidur. Hari ini adalah akhir pekan. Baskara yang sedang libur harus tetap mengerjakan beberapa laporan dari rumah. "Kamu mau kemana, Mas?" tanya Kinas. "Aku mau ke rumah Pak Altan. Ada berkas yang harus disiapkan. Aku boleh ikut nggak? Aku mau kerja bukan mau main. Ini akhir pekan. Kamu hanya ngasih berkas aja kan, Mas? Aku boleh ikut ya? Aku bosan berada di rumah terus dan tidak pernah kemana-mana." Oke, Mas terus marah juga biar suaminya itu mau mengajaknya. Tapi sepertinya Baskara keberatan bila istrinya itu ikut. "Boleh ya, Mas?" Kinas terus memohon. "Ya sudahlah, terserah." "Oke, aku ganti baju dulu." Dengan penuh semangat, akhirnya Kinas pun masuk ke dalam kamar dan berganti pakaian. "Cepat, kalau lama aku tinggal." "Tunggu sebentar lagi." Tidak berapa lama setelahnya, Kinas pun keluar. Nampak Baskara memandang dengan aneh. "Kenapa, Mas? Kamu mau kemana?" "Kenapa memang, Mas?" "Lebay sekali, tapi sudahlah, nggak ada waktu lagi buat menunggu." Kinas menggunakan dress selutut berwarna biru muda. Pakaiannya sebenarnya bagus dan cukup elegan, tapi yang mengganggu adalah kacamata hitam yang ia gunakan. Baskara melihat hal itu sangat kampungan, tapi ia tidak terlalu menghiraukan. Ia kemudian melajukan mobilnya menuju kediaman Altan. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 1 jam, akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan. Kinas tercengang. Rumah suami Hasya sangat mewah dengan gerbang yang sangat tinggi. Halamannya sangat luas, bisa menampung puluhan mobil, belum lagi taman yang sangat indah dan juga tidak kalah luas. Penampakan rumah tersebut dari luar seperti istana. Luas rumah ini berkali-kali lipat dibandingkan rumahnya di kampung. Ia bahkan merasa tidak percaya diri untuk masuk. Rumah milik suami Hasya sama seperti rumah konglomerat di film-film yang ia tonton. "Kenapa diam?" tanya Baskara ketika ia menghentikan mobilnya. "Takjub kamu?" Kinas tidak menggubris. Ia mengedarkan pandangan, melihat ke sekitar rumah ini. Mungkin ini adalah pertama kali dalam hidupnya melihat rumah mewah secara langsung.